Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bapak Zaul Fatah MKom. Saya dosen di Universitas Ibrahimi di Fakultas Sains dan Teknologi pada prodi Sistem Informasi. Mengampu mata kuliah Sistem Operasi di semester 2 sebanyak 3 SKS. Capaian pembelajaran program studi yaitu memiliki pengetahuan teoritis yang luas untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah atau memberikan solusi alternatif dalam bidang sistem informasi dan pengetahuan, khususnya yang mendalam pada bidang keahliannya. Capaian pembelajaran mata kuliah sistem operasi itu terdiri dari 4. Yang pertama, mampu menjabarkan servis yang disediakan dalam sistem operasi. Yang kedua, mampu membedakan antara single thread dan multi thread. Yang ketiga, dapat mendefinisikan beberapa algoritma penjadwalan pada real-time CPU. Yang keempat, mampu menjelaskan konsep dasar I/O, input-output hardware, dan input-output interface. Adapun item penilaiannya, biasanya ini kami berikan ketika kontrak kuliah, yaitu absensi 10%, tugas dan proyek 35%, post-test 10%, ujian tengah semester atau UTS 20%, ujian akhir semester atau UAS itu 25%. Jadi totalnya 100%. Pada video pembelajaran yang kami lakukan di sistem operasi ini di RPS, yaitu di pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini materinya tentang struktur sistem operasi. Kemampuan yang diharapkan untuk mahasiswa itu terdiri dari 4, yaitu mahasiswa mampu menjabarkan servis yang disediakan dalam sistem operasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa mampu mendeskripsikan pengertian sistem call beserta tipe-tipenya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dari sistem operasi. Yang keempat, mampu mendeskripsikan apa itu sistem boot. Materi pelajarannya di struktur sistem operasi pada pertemuan kedua ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu operating system service. Yang kedua yaitu sistem call dan tipenya. Yang ketiga, struktur dari sistem operasi. Yang keempat yaitu sistem boot. Strategi pembelajaran yang dilakukan yaitu terdiri dari 3 di pertemuan kedua ini. Yang pertama yaitu ceramah, kemudian tanya jawab, terus kami lakukan post test. Karena 3 SKS, 1 SKS-nya 50 menit, berarti kami mengajar selama 150 menit. Bobot penilaian pada pertemuan kedua ini sebanyak 2%. Kriteria penilaian atau indikatornya ada 2. Yang pertama yaitu kebenaran dalam memahami materi. Kemudian kami lakukan post test. Post test ini dilakukan di akhir materi kuliah pada pertemuan kedua ini, yaitu dengan memberikan 10 soal. Nah, ketika kami menjelaskan
Seperti yang ada dalam video kami, yaitu kami jelaskan dari struktur sistem operasi, dijelaskan dengan metode ceramah kepada mahasiswa, kemudian baru mengarah pada komponen sistem umum, disebutkan satu-satu di situ penjelasan kami kepada mahasiswa. Sesekali kami biar hidup ketika pembelajaran, kami tanya jawab kepada mahasiswa ataupun mahasiswa bertanya tentang materi pelajaran yang materi kuliah, terus kami jawab apabila ada pertanyaan. Pembelajaran di kelas kami menggunakan LCD proyektor karena kami buat materi pembelajarannya melalui PowerPoint. Nah, melalui PowerPoint ini kita menjelaskan kepada mahasiswa dengan metode ceramah. Nah, penjelasan-penjelasan yang kami petakan dari beberapa bagian di pertemuan kedua ini pada struktur sistem operasi, ada juga di situ materi tentang manajemen proses, dijelaskan dari manajemen proses awal, terus dijelaskan juga manajemen main memory. Manajemen memori ini tentang penyimpanan memori utama. Dijelaskan dari memori sebagai tempat penyimpanan, umumnya main memori bersifat volatile, sampai pada manajemen memori. Kemudian dijelaskan juga apa manajemen secondary storage. Di materi ini kita jelaskan tentang model-model penyimpanan. Jadi penyimpanan di storage yang bersifat permanen itu biasanya berupa hard disk, SSD, ataupun flash disk, ataupun yang bersifat online seperti di Google Drive. Karena operating system itu bertanggung jawab untuk manajemen disk. Kemudian kita menerangkan juga kepada mahasiswa tentang manajemen I/O system. Di sini dijelaskan tentang sharing, disebut device manager, komponen operating system untuk sistem I/O-nya. Nah, kemudian setelah itu kami juga jelaskan tentang command interpreter system. Operating system menunggu instruksi user command driven. Jadi ketika kami jelaskan, kami memastikan materi ini bisa diterima oleh mahasiswa, delivery, kemudian ada interaction, kemudian ada juga assessment atau penilaian di akhir pembelajaran dengan model post-test. Pembelajaran kuliah ini harus hidup, jadi kita sebagai dosen menjelaskan dengan semangat bahwa materi-materi pelajaran yang pada pertemuan kedua ini sehingga bisa dimengerti, dipahami dengan mahasiswa dengan rileks, pembelajarannya juga menyenangkan, bahagia begitu, karena terjadi proses tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa. Nah, pada pembelajaran ini setelah kami post test biasanya dinilai, terakhir nilai ini kita berikan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ini pertemuan kedua, berarti di pertemuan ketiga itu kita memberikan nilai bahwa hasil post testnya nilainya seperti ini, sehingga merangsang mahasiswa untuk semangat. Bagi yang memiliki nilai yang baik akan diberikan apresiasi. Apabila juga jawabannya kurang memuaskan, akan diberi motivasi untuk lebih belajar, lebih giat. Biasanya di luar pembelajaran kita ada saja interaksi dengan mahasiswa, terutama melalui email biasanya yang dilakukan di kampus kami. Mereka bertanya, kita jawab juga pendalaman di luar kuliah. Jadi efektif 150 menit ini kita lakukan pendidikan dengan baik, membahagiakan juga, sehingga mahasiswa merasa pembelajarannya menyenangkan dan mudah dimengerti dan dipahami.
Hal ini yang penting mungkin yang kami jelaskan pada pembelajaran pada pertemuan kedua. Terima kasih. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.